Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam talk show spesial bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan pada kesempatan sore hari ini seperti biasa membersamai Anda di hari Sabtu pukul 16.00 sampai dengan 15.00 bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan saat ini dia sudah bersama dengan Ibu Ervika Yunia SAG. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Dia, sehat? Alhamdulillah, kabar baik ini Bu. Alhamdulillah. Bu Ervika, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah ya. Kembali hadir kembali nih Bu di Radio Purnama Sidi. Senang sekali bisa bersama dengan Bu Ervika kembali. Kita bincang-bincang lebih luas lagi Bu ya. Iya, betul. Masih seputar berkaitan dengan bulan suci Ramadan ya. Betul. Ya, bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo selama 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang mengenai topik kita yang sangat luar biasa, yaitu merugi di bulan Ramadan Ibu ya. Itu harus ada tanda tanyanya ya Mbak. Oke. Merugi di bulan Ramadan. Wah, itu. Apa saja nih yang bisa menjadikan seseorang itu merugi di bulan suci Ramadan ini begitu ya Ibu? Betul. Oke. Ya, bagi pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, selamat bergabung bersama kami. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kami bahas di minggu yang akan datang, silakan bisa mengirimkan pesan di 0821 1414 9287. Dan juga bagi pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, untuk jangkauan lebih luas Anda juga bisa mendengarkan kami via streaming di www.jogjastreamers.com. Baik Bu Ervika, langsung aja kita bincang-bincang pada sore hari ini ya Bu, sambil ngabuburit nih. Insyaallah. Baik Bu ya. Baik Bu Ervika, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai merugi di bulan Ramadan begitu ya Bu. Betul, kalau ada tanda tanyanya gitu ya. Oke. Ya, kira-kira apa aja sih yang bikin kita itu rugi Bu di bulan suci Ramadan ini? Mungkin dari Bu Ervika bisa menyapa pendengar Radio Purnama Sidi kembali. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jumpa lagi kepada sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur sore ini Allah masih memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk bisa menyapa kembali, menjumpai sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Mbak Dia juga sehat ya? Alhamdulillah. Puasa ya Mbak? Alhamdulillah. Okay. Ya, alhamdulillah juga Allah masih memberikan kita kesempatan, ini kenikmatan yang luar biasa. Baik. Kita masih bisa menikmati memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah ke-6 gitu nggih. Iya, betul. Ke-6 di bulan Ramadan. Semoga 6 hari ini kita bisa semakin lebih baik gitu nggih, bisa semakin lebih baik, sehingga harapannya adalah semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Baik. Kemudian yang kedua kalinya sholawat dan salam, tak lupa marilah senantiasa pula kita haturkan segenap sholawat dan salam kita kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in tabi'at yang senantiasa istiqomah untuk terus berjuang bisa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita termasuk umat yang layak mendapatkan pengampunan, mendapatkan syafaat dari Allah dan para rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak di atas kesempatan yang diberikan, dan karena memang momennya masih Ramadan ya. Baik. Jadi saya masih berkutat di bulan Ramadan. Oke. Artinya karena ini mumpung masih awal-awal bulan Ramadan,
maka harapannya adalah di bulan Ramadan tahun ini kita bisa lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Amin. Jadi jangan sampai kita merugi gitu ya, seperti yang tadi sesuai dengan tema kita hari ini adalah merugi di bulan Ramadan, nah gitu ya. Baik. Jadi kalau dikatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan kasih sayang, bahkan kita bisa dijauhkan dari api neraka manakala kita betul-betul bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Harapannya adalah kita tidak menjadi orang yang merugi. Baik. Apalagi dari tahun ke tahun, misalnya kita kok Ramadannya kayaknya tahun ini kok malah lebih buruk. Nah itu kan berarti kerugian besar, bahkan celaka barangkali nggih. Oke. Maka harapannya Ramadan dari tahun ke tahun adalah semakin baik. Baik. Sehingga kita bisa betul-betul bermuhasabah apa kekurangan kita di bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Oke. Itu seperti itu Mbak Dia. Maka kesempatan sore hari ini adalah saya ingin berbagi dengan sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, agar kita ini tidak menjadi orang-orang yang merugi. Karena ternyata ada golongan orang-orang yang merugi Baik. di antara kaum muslimin, di mana mereka masuk ke dalam golongan itu. Dan ini mungkin bisa menjadi muhasabah buat kita. Apakah kita ini di 6 hari yang sudah berlalu ini kita termasuk orang yang beruntung bisa memasuki bulan Ramadan sesuai yang Rasulullah inginkan, atau kita malah jadi orang yang merugi. Baik. Nah itu pertanyaannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga harapannya jangan sampai kita tidak sadar kalau kita ini sedang berada di bulan Ramadan gitu ya. Oke. Sehingga kita tahu betul apa yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan, itu seperti itu. Baik sahabat Purnama Sidi, di kesempatan hari ini kita ingin mengupas, atau tidak mengupas lah ya, kita ingin membahas sedikit. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana pada saat itu adalah Rasulullah ini sedang akan melaksanakan khutbah Jum'ah. Baik. Jadi ketika beliau ingin menaiki anak tangga menuju ke mimbar untuk berkhutbah, kemudian beliau itu mengucapkan kata-kata yang diulang. Jadi ketika masuk ke dalam anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian naik lagi di anak tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Kemudian naik ke anak tangga yang ketiga pun beliau mengucapkan kata amin. Sehingga ketika pelaksanaan sholat Jum'ah ini sudah selesai dilaksanakan, ternyata para sahabat itu betul-betul memperhatikan apa yang beliau lakukan. Oke. Karena memang para sahabat pada saat itu termasuk para sahabat yang terbaik. Jadi generasi terbaik di masa Rasul gitu ya. Jadi apapun yang Rasulullah tunjukkan itu selalu ditanyakan oleh para sahabat. Ini hebatnya orang-orang sebelum kita ini. Oke. Jadi ketika para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, kemudian kemudian para sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan kata amin diulang sampai 3 kali? Itu seperti itu. Nah, kemudian begitu rasa penasarannya para sahabat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, baik, aku ceritakan. Ya. Oke. Kemudian beliau menjawab bahwasanya ketika beliau menaiki anak tangga yang pertama, kenapa beliau itu mengucapkan kata amin? Ternyata malaikat Jibril itu membisikkan kalimat kepada beliau, yaitu yang pertama, di anak tangga pertama beliau mengucapkan kata amin adalah bahwasanya Jibril itu mengatakan, celakalah dan merugilah orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka tidak mau bersolawat kepadanya. Oke. Maka dari itu kemudian Nabi Muhammad mengucapkan kata amin. Amin. Baik. Gitu. Itu penting salawat itu Iya ya, Bu, betul. ya? Makanya Allah dan Rasulnya saja, Allah dan para malaikat itu pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk
penghormatan kepada Nabi kita. Kita yang bukan apa-apanya untuk mengucapkan sholawat saja kok tidak mau, itu berarti bukan dari umat beliau kan, begitu salah satunya. Kemudian beliau mengatakan lagi, ketika aku menaiki anak tangga yang kedua, malaikat Jibril pun membisikkan lagi ke telinga beliau. Beliau mengatakan, Jibril maksudnya, Jibril mengatakan, celaka dan merugilah orang-orang yang dimana mereka tinggal bersama dengan orang tua mereka, tapi tidak bisa menjadikan keduanya masuk surga. Masya Allah. Ini adalah tidak bisa memanfaatkan orang tua ketika kita misalnya kita sudah berumah tangga atau belum. Misalnya kita hidup di mana kita hidup di sebuah rumah, di mana di rumah kita ini ada orang tua kita, kok kita ini tidak bisa melakukan kebaikan, menjadikan orang tua ini adalah sebagai ladang ibadah, ladang ketaatan kita kepada Allah, itu rugi besar. Baik. Nah, ini yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah, sehingga beliau sangat luar biasa memposisikan orang tua itu, bagaimana cara berbakti kita setelah kita berbakti kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian grade-nya adalah nomor 2. Nah, ini luar biasa. Maka sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada yang masih memiliki orang tua, apalagi kok diberi kesempatan untuk bisa tinggal bersama orang tua, bisa merawat orang tua, monggo ini ladang ibadah. Betul-betul ladang ibadah. Apapun kesuksesan kita itu adalah ada doa-doa dari orang tua kita yang disisipkan untuk kita. Betul. Maka ini manfaatkan untuk kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua, sehingga kita tidak jadi orang yang celaka bahkan merugi. Seperti itu. Kemudian begitu beliau menaiki anak tangga yang ketiga, maka disitulah kemudian malaikat Jibril membisikkan di telinga beliau adalah, malaikat ini mengatakan, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan siam di bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini luar biasa. Makanya ya sekali lagi yang pernah kita sampaikan, bahwasanya untuk memasuki bulan Ramadan itu kita harus punya ilmu. Betul. Maka ilmu yang bagaimana supaya menjadikan diri kita ini adalah orang yang beruntung. Karena jangan sampai kita termasuk orang di dalamnya diaminkan oleh Rasulullah. Baik. Jadi setelah berpayah-payah kita menahan lapar, menahan haus, kemudian mungkin melakukan banyak amaliyah yang luar biasa di bulan Ramadan, kok ternyata puasa kita sia-sia, tidak dapat ampunan kan gitu. Nah, ini rugi besar bagi kita kalau betul-betul tidak bisa memanfaatkan momen itu. Maka berdasarkan hadis dari Imam Ahmad tadi, ini menginspirasi sekaligus memberikan kita informasi bahwasannya ternyata ada golongan orang-orang itu yang memang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan benar. Sehingga termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka kata Rasul ada 5 hal, ada 5 golongan orang-orang yang mendapatkan kerugian manakala mereka berada di dalam bulan Ramadan. Golongan yang pertama adalah yaitu orang yang menganggap bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang biasa saja, tidak ada istimewanya. Karena memang bulan Ramadan itu hadir setiap tahun. Jadi kalau yang tidak ada rasa kegembiraan, tidak ada rasa untuk mempersiapkan diri ketika memasuki bulan Ramadan, dan menganggap Allah ya paling ya biasalah bulan Ramadan yang paling kayak gitu itu sama ya paling ya mau Quran, paling nanti ada bukber. Terus tapi justru yang dipentingkan itu malah hal yang duniawi, bukan esensi dari Ramadan itu sendiri. Maka mereka termasuk orang-orang yang akan merugi besar. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa bulan Ramadan itu enggak istimewa. Padahal kata Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Di antara 12 atau 11 bulan yang lainnya.
Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan, ini saya bacakan sahabat Purnama Sidi, bahwasanya di ayat yang ke-185 adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan itu adalah bahwasanya bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang kita sebut dengan Nuzulul Qur'an. Nah, itu. Jadi bulan Ramadan adalah ketika turun itu tepat di bulan Ramadan di tanggal 17 Ramadan. Maka ini kita sudah memasuki di 6. Berarti tinggal 11 hari lagi nih. Ya. Ya, pertengahan gitu nggih. Lah, ini kalau kita tidak memahami tentang Al-Qur'an kita, ya kita akan menganggap biasa. Padahal Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu adalah sebagai hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk wal furqan, yang bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, semuanya tertuang di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu isinya kan luar biasa. Yang mengatur kehidupan kita ini adalah semuanya tercatat di dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita cinta kepada Al-Qur'an, berarti kita pun harus cinta dengan Ramadan ini. Begitu sebaliknya gitu ya. Jadi di dalam ayat ini betul-betul dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan itu tidak hanya bulan Syahrus Siyam, orang untuk berpuasa, tapi juga sebagai Syahrul Quran, bulannya turunnya Al-Quran, kemudian sebagai Syahrul Qiyam, di mana banyak orang mendirikan sholat, baik itu menguatkan baik di sholat wajibnya maupun di sholat sunnahnya. Kita kenal ada sholat tarawih, gitu ya, qiyamul lail, seperti itu, dan ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Ini ternyata di bulan Ramadan itu betul-betul maksimal dilakukan. Ini luar biasa lah. Kalau masih menganggap itu biasa, ya betul-betul rugi kita. Betul ya. Apalagi kalau tidak senang dengan Ramadan. Wah, ini sudah bahaya. Ini ya. Jadi memang kita perlu mendalami betul esensi dari bulan Ramadan, dan ini momen yang sangat penting ketika kita banyak kesempatan untuk mempelajari bulan Ramadan itu apa sih. Itu penting sekali. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang kemudian tiba-tiba berubah alim di bulan Ramadan. Tapi tidak istiqomah. Gitu ya. Jadi ya, yang tadinya mungkin tidak berhijab ketika memasuki bulan Ramadan luar biasa. Dia tertutup, bahkan luar biasa lah ya. Menghadiri majelis-majelis taklim, kemudian betul-betul memaksimalkan diri ketika di bulan Ramadan. Tetapi dia tidak istiqomah gitu. Ternyata itu hanya dilakukan hanya di bulan Ramadan saja. Ternyata itu adalah rugi. Kemudian banyak hal yang mungkin bisa kita contohkan ya Mbak Dia. Di antaranya adalah itu tadi hijab gitu nggih, yang mungkin tadinya belum berhijab, kemudian dia sudah mulai pakai hijab. Itu luar biasa, bagus, itu sudah bagus karena sudah mengikuti tuntunan syariat kita. Tapi kemudian begitu selesai Ramadan itu dia balik lagi lepas hijabnya. Wah, ini yang perlu kita evaluasi lagi. Kemudian sholat berjamaah. Orang yang tadinya tidak pernah sholat berjamaah, kemudian dia bisa memanfaatkan untuk berjamaah terus, misalnya full 5 waktu, itu luar biasa, ditambah lagi dengan sholat tarawihnya gitu ya. Tapi begitu keluar dari bulan Ramadan, ternyata balik lagi nggak pernah berjamaah gitu ya. Itu adalah kerugian. Ya meskipun sepenting hanya mesti tahu jamaah gitu. Sepentingnya hanya mesti tahu kudungan gitu. Nggak seperti itu sebetulnya. Bagaimana harus ada peningkatan ternyata. Setelah kita merasakan, oh ternyata pakai hijab itu rasanya seperti ini. Oh ketika saya berjamaah itu, ya rasanya alis sholat seperti apa, dan khusyuk atau tidak. Lah itu semuanya adalah kalau kita alimnya hanya di bulan Ramadan, itu rugi. Seperti itu Mbak Dia. Maka yang dibutuhkan dalam hal ini adalah bagaimana kita istiqomah. Istiqomah menjaga menjaga kebaikan bulan Ramadan. Ini penting sekali sehingga nanti kita menuainya ya di bulan
sesudahnya. Oke. Jadi ada peningkatan yang lebih baik. Baik, Ya, gak cuma seperti di itu. bulan suci Ramadan aja, Iya. tapi setelahnya juga. begitu Iya ya? betul. Maka sukses dan tidaknya kita menjalankan bulan Ramadan itu ternyata bisa kita lihat setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Oke, pada 11 bulan yang akan datang Iya ternyata betul. ya Bu. Nggih. Baik. Jadi itu sebagai bahan hasil apa yang kita panen selama 1 bulan itu. Oke. Nggih. Kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan ini ternyata hanya dimanfaatkan untuk puasa, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Oke. Jadi esensi dari Ramadan itu kan sebetulnya tidak cuma itu tok gitu. Baik. Itu kan baru masalah perut ya, yang kita jaga biar kita itu nggak makan, taat nggak kita sama Allah gitu ya. Ketika kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena kelemahan manusia itu ya di perut diantaranya. Oke. Jadi kalau orang lapar gitu ya, haus, itu kan hawanya kan inginnya marah Inginnya gitu ya. marah gitu ya Bu. Pokoknya itu kan ada gitu ya, ada model orang-orang yang semacam itu. Hanya karena masalah perut dia kemudian uring-uringan lah. Jadi ruginya orang itu adalah ketika dia hanya menjadikan puasa itu hanya sebagai untuk menahan lapar dan dahaga. Sedangkan esensi daripada bulan Ramadan sendiri itu atau bulan Siam itu adalah pengendalian hawa nafsu itu tidak terlaksana. Lah itu hal-hal yang betul-betul itu perlu kita perhatikan sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Kemudian dari Abu Hurairah bahwasanya barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amal perbuatan yang sia-sia, maka dia termasuk orang-orang yang hanya bisa mengendalikan makan dan minumnya saja, sedangkan nafsu dia tidak dapat, dan dia termasuk orang yang sangat merugi. Oke. Ini salah satu contoh dari bentuk nafsu kita, diantaranya adalah menahan Lisan. Baik. dan perbuatan yang betul-betul itu bisa merusak puasa kita. Oke. Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak mampu memanfaatkan momen di bulan Ramadan. Baik. Di mana di dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya seluruh amal perbuatan manusia itu nanti kembalinya adalah ke manusia itu sendiri. Yang akan memanen adalah manusia itu sendiri. Kecuali adalah puasa, nggih. Oke. Nah, puasa ini nanti Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Baik. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi bulan Ramadan itu dengan amaliyah-amaliyah yang manfaat, ya itu sekali lagi kerugian lagi. Maka harapannya adalah setelah kita tahu golongan orang-orang yang merugi ini, kita bisa kemudian, mumpung ini kita masih di awal nggih. Masih di awal dari 10 hari awal ini adalah bagaimana kita mulai menghitung-hitung puasa kita. Apakah sudah lebih baik atau masih sama atau malah lebih buruk dari sebelumnya. Baik. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul. Kemudian yang kelima adalah orang yang tetap melakukan puasa tapi juga maksiatnya jalan. Oke, puasa jalan, maksiat jalan. Oke, Bu. Ya, ini ya berarti kan tidak ada perbedaan gitu ya. Kebaikan iya, ternyata dibarengi dengan keburukan juga ya, maksiatan juga iya. Lah, ini lebih rugi lagi. Lebih rugi lagi. Jadi sekali lagi Allah di bulan Ramadan ini adalah menawarkan kepada kita. Kita ini mau nggak sih menjadi orang yang bertakwa gitu ya, melalui jalan ini loh, jalan puasa gitu ya. Karena apa? Karena puasa itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dan mereka sukses gitu. Makanya kalau kita kok nggak pingin sukses, ya bagi Allah itu bukan kerugian gitu loh. Hanya saja yang rugi adalah kita, karena puasa itu adalah syariat Allah gitu ya. Artinya Allah sendiri yang menyampaikan di dalam Al-Quran. Jadi perintah langsung dari Allah. Sehingga kalau kita nggak puasa dengan sengaja, nah itu luar biasa. Wis bukan cuma dosa aja. Amalan kita tidak akan pernah diterima itu. Jadi monggo sahabat Purnama Sidi yang berbahagia,
Dari 5 hal tadi, 5 golongan tadi yang sudah dikategorikan sebagai mereka termasuk orang-orang yang merugi inilah, semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama. Apakah kita termasuk di antara salah satu dari yang kita sebutkan? Atau malah semuanya? Oke. Nah, kalau kita misalnya ada salah satu atau salah duanya di antara yang 5 itu, maka mumpung masih ada waktu, kita bisa memanfaatkan untuk kita mencoba mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama 6 hari ini. Oke. Semoga untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi, sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena di dalam hadis dikatakan bahwasannya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa siam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pengampunan. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti 11 bulan, bahkan mungkin berapa tahun sebelumnya itu akan diampuni, manakala betul-betul bulan Ramadan itu kita bisa memanfaatkan dengan benar, bisa melaksanakan dengan maksimal. Seperti itu Mbak Dea kira-kira. Siap Ibu. Masya Allah, ini menarik sekali pembahasannya Ibu ya. Jadi makin introspeksi nih. Sudah 6 hari tak terasa ya Bu ya, Ya kita Allah, di banget. bulan suci Ramadan. Iya, betul. Oke Ibu. Baik Ibu, tadi sempat disampaikan juga Ibu ya, untuk kita agar tidak menjadi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah dengan menghindari perbuatan yang sia-sia. Iya, betul. Nah mungkin ini bisa disampaikan kembali Bu. Kira-kira tuh apa sih Bu yang termasuk perbuatan sia-sia? Kalau kita kan biasanya bulan suci Ramadan itu kan kita juga ini ya Bu ya, ingin menyiapkan hidangan terbaik untuk buka puasa. Iya, betul. Iya. Jalan-jalan sambil cari takjil gitu juga ya Bu. Betul, iya. Nah ini bagaimana nih Bu? Kira-kira apa saja sih Bu yang termasuk dalam perbuatan yang sia-sia, baik itu secara tindakan ataupun tadi secara lisan kita Ibu? Iya, betul. Baik, untuk contoh nih, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita evaluasi ya. Jadi kalau dari segi amaliyah, misalnya berbuka puasa itu kan harus nih. Baik. Jadi bagaimana kita memanfaatkan momen ketika kita berbuka puasa. Di antaranya adalah, saya yakin para orang tua, terutama para ibu-ibu, ketika mempersiapkan menu takjilnya, ini kan berusaha untuk yang terbaik gitu nih. Oke. Karena memang ketika memberikan menu yang terbaik, harapannya adalah anak-anak tambah semangat gitu ya. Betul. Tapi ketika itu melebihi budget, melebihi dari kemampuan, maka itu perlu dipertimbangkan lagi. Baik. Jangan sampai kita boros, jangan sampai kita mubadzir. Karena apa? Ya sekali lagi, perut kita ini kan sepertiga untuk makanan, gitu kan? Sepertiga nanti untuk minum gitu ya. Sepertiga lagi untuk nafas. Oke. Jadi sampai perut ini diisi hanya dengan makanan dan minuman sampai menu full gitu ya. Oke, susah sehingga kita nafas ya sampai nanti. susah nafas. Baik ya Bu. Jadi memang harus dibagi-bagi gitu ya. Itu hal yang sering kita lakukan. Makanya kita memang harus lihat kira-kira ya secukupnya lah. Secukupnya untuk makanan-makanan seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya mungkin kalau yang agak spesial boleh, tidak dilarang sih. Gitu ya, tidak dilarang, hanya saja memang jangan sampai mubadzir itu sebetulnya. Karena kalau mubadzir itu kan juga sayang ya. Apalagi kalau harga makanannya juga misalnya kalau ibu-ibu kan cok hitung-hitungan ya. Iya. Ya Allah, janio. Itu akhirnya yang keluar adalah perasaan yang rasanya kok tadi gelo gitu. Lah itu yang harus dihindari. Kemudian kalau tadi masalah buka puasa, kemudian ngabuburit. Sama masih berbuka puasa, hanya saja sebelum berbuka puasa itulah yang harus kita cermati betul ketika kita misalnya ada kegiatan ngabuburit. Sekarang kan yuk ngabuburit kemana kan gitu ya. Sambil reuninan. Sambil reuninan gitu. Boleh saja. Yang penting kita tahu
tahu tahu diri kita sendiri. Yaitu apa? Karena kalau kita terlalu lama nongkrongnya, terlalu lama menunggu waktu buka puasa dengan teman-teman, saya yakin lah pasti ada saja obrolan. Baik. Pasti ada, nggak mungkin kan sambil nunggu kan hanya diam saja, itu kan nggak mungkin. Pasti ada obrolan lah. Obrolan itu kira-kira obrolan yang bagaimana? Yang kira-kira bisa merusak atau bagaimana? Kan ini yang harus kita jaga. Jangan sampai setelah dari sudah setengah hari kita tahan ternyata hanya rusak gara-gara perkataan kita. Oke. Yang sia-sia, misalnya kita ngobrol ngalur ngidul, orang genah-genah, ujung-ujungnya adalah ghibah. Oke. Nah, ini yang harus kita hindari. Makanya khusus untuk anak-anak muda gitu ya. Boleh kalian ngabuburit, boleh. Tapi ketika menuju ke buka puasanya, ayo buatlah agenda, buatlah acara ngabuburit itu yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Kemudian puasa kita ini tidak sia-sia. Mungkin ada pengajian dulu gitu guys, sehingga ketika ada pengajian kita diingatkan, oh iya ya. Jadi kita kemudian jadi evaluasi, ternyata itu enggak masalah. Seperti itu. Kemudian jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita. Di antaranya adalah sholat gitu ya. Karena begitu waktu masuk adzan gitu nggih, buka puasa, kadang kemudian saking enaknya cerita kalalen ngerti-ngerti meh isa kan. Betul. Lah ini akan nggak cuma itu, masih mending dia kemudian masih ingat sholat. Coba kalau kemudian alah kok sisan wae lah gitu. Oke, terlewat jadinya. Misalnya jadi terlewat lah, ini yang rugi gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Dia ya. Masih banyak contohnya sebetulnya. Baik, terima kasih ini untuk pemaparannya ya untuk Ibu Ervika Yuni ya. Ini luar biasa sekali Bu ya, karena menjadi pengingat juga bagi kita semuanya agar kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Betul, Ibu ya. betul sekali. Oke, ya Ibu Ervika, ini tak terasa kita hampir 1 jam ya Bu Masya bincang-bincang Allah. kita. Ya Ibu, mungkin 2 menit terakhir dari Ibu Ervika ada pesan ataupun mungkin closing statement untuk pendengar Radio Purnama CD. Silakan Ibu. Baik, sahabat Purnama CD yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dari yang kita sampaikan adalah setelah kita menjelaskan bahwasanya kerugian bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan adalah itu ada kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita mau memilih yang mana? Mau yang untung atau yang rugi? Kalau mau untung berarti kita harus mampu menghindari dari yang 5 tadi. Baik. Tapi kalau kita ingin puasa kita menjadi sia-sia, itu pilihan Anda. Oke. Seperti itu mungkin ya. Ya. Betul. Terima kasih sekali nih Ibu Iya, Ervika sama-sama Yuni Mbak ya. Dia. Baik, Masya Allah nih menjadi pengingat juga bagi Dea dan tentunya bagi kita semua Ibu ya. Iya betul. Oke, bagi pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu nantikan talkshow kita spesial bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo, terkhusus bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Insya Allah. Aisyah Wonosobo. Insya Allah kita akan selalu membersamai di setiap hari Sabtu ya Ibu. betul. Ya, tepatnya di jam 4 sore sampai jam 5 sore. Insya Ya, sambil ngabuburit bareng kita ya Bu. Insya Allah. Baik ya. Pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, akhir sudah kebersamaan kita pada sore hari ini. Bagi sahabat Purnama CD bisa mendengarkan kami kembali melalui channel YouTube kami di MTTV Channel Wonosobo. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, atau Anda juga bisa menghubungi kami di 0821 1414 9287. Ya, baik dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1 Wonosobo, dia mohon pamit undur diri. Terima kasih Bu Ervika. Sama-sama, mohon maaf atas segala kekurangannya, salah hilafnya minta maaf sekali. Oke, baik Ibu Semoga ya. bermanfaat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.